Saudara-saudari, saya lanjut ke satu hal yang sangat penting. Semoga diingat seumur hidup, karena ini sangat berharga. Formulanya sama. Di dunia ini ada yang namanya suciwan, orang suci, ya. Beda tempat, beda makna. Bagaimana suci dalam Buddhis? Yang berbahagia, pimpinan Puja Bakti, para pengurus dan panitia, para volunteer dari IPS, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semua, selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saudara-saudari, siapa yang baru hadir hari ini, kemarin nggak ikut? Wah, lumayan banyak ya, baik. Ya, saya tahu ya, mulainya bagaimana. Ya, saudara-saudari, ini kelas kedua di Sydney. Luar biasa hari ini. Sebelum mengajar, saya diberikan Earl Grey dan mobil. Ya, Anda tahu ini punya siapa ya? Saya hanya bercanda. Oh, punya Citali. Saya pikir ada yang mau mempersembahkan mobil ya. Ya. Kalau di Amerika, para bikunya bawa mobil sendiri. Di sini juga. Di sini juga ya. Sampainya. Bantai yang bule ya, sebagian. I see. Ya, karena mereka harus service people, ya, kasih pelayanan, dan seperti di Indonesia ya, driver gajinya tidak besar. Di sini gaji karyawan besar sekali, ya, juga di Amerika. Saudara-saudari, sangat bahagia kita berkumpul. Mungkin ada yang masih mahasiswa juga ya. Saya akan membahas banyak hal. Saudara-saudari berkonsentrasi. Tadi sebelum makan, saya menceritakan bahwa semua harus by wisdom. Semua harus by wisdom. Tapi memang benar, sebelum bisa memulai by wisdom, umumnya orang itu mulai dari keyakinan. Ya, jadi mulai dari saddha, berakhir pada panya, ya, wisdom. Dan itu juga tergantung orang tuanya. Ada orang tua yang sangat kaku, they never explain everything. Jadi anaknya itu berkembang, ya harus percaya aja. Ya, saya sangat beruntung, orang tua saya melogikakan semuanya. Semuanya boleh ditanya. Ya, jadi setelah saya belajar Dharma, apa yang diajarkan Sang Buddha ternyata juga sama, semuanya pakai reason. Walaupun ada beberapa hal itu kita sudah nggak bisa paham, karena jarak kita dengan jarak Sang Buddha itu 2600 tahun. Ya, beberapa hal kita udah nggak bisa paham. Tapi I will explain to you beberapa hal yang kita masih dapat pengertiannya. Contoh, kalau Anda nanya saya, Bante, kenapa bagian ini harus dibuka? Nah, simple ya. Ya, kalau saya tidak tahu alasannya, saya harus menjawab, nggak tahu ya. Saya pikir itu lebih wise. Nanti saya cari tahu. Tapi bisa saja ada yang menjawab, ini peraturannya. Tapi kenapa Bante? Pokoknya peraturannya. Ikut aja. Jangan banyak nanya. Karma buruk. Ya, it's okay kalau Anda dapat jawaban begitu, Anda senyum aja. Ya, tapi semuanya sebenarnya ada reasonnya. Ini adalah tradisi menghormati yang lebih tua. Ya, jadi biku akan buka sebelah kanan kalau masuk ke candi atau masuk ke wihara. Nanti saya pulang, saya tutup lagi selama berkendaraan. Lalu pertanyaannya, siapa yang lebih tua di sini Bante? Sang Buddha. Ya, karena saya tahu ini wihara, sudah sah ini adalah wihara, kami buka sebelah kanan ini. Tapi kalau Bapak Ibu
ngundang saya makan siang di rumah Anda, saya tidak buka. Saya tutup aja. Ya. Lalu uniknya, ternyata ini menjadi baik untuk kami para biku. Kalau mau pradaksina itu mutarin candi, ya itu juga tradisi India, penghormatan. Saya nggak akan lupa. Candinya kita muternya sebelah mana? Kanan atau kiri? It's very easy. Candinya harus di sebelah kanan saya. Ya. Dan satu lagi, kalau saya jalan dengan orang lebih tua, dia di sebelah kiri saya atau kanan saya? Kanan saya. Saya kasih shoulder saya yang terbuka ini. Tradisi India. Ya, jangan diterjemahkan ke Australia. Nggak dapat nanti. Ya, ini just tradition. Dan sebenarnya tradisi itu boleh ditinggalkan kalau sudah tidak sesuai dengan zaman. Boleh. Ya, oleh karena itu para biku di Taiwan juga mungkin udah nggak pakai ginian. Yang lain tutup aja semua. Yang penting rapi, yang penting sopan. Ya. Lalu lanjut. Namaskara. Saya lihat ya, ada beberapa anak-anak di sini bagus sekali lihat biku, mereka namaskara, ya mereka sedikit menunduk. Tapi Anda sebagai orang tua harus menjelaskan kenapa melakukan itu. Kalau tidak, nanti dia sudah SMA, dia dikasih reasoning, dan dia merasa ini nggak masuk akal, dia bisa meninggalkan ajaran Buddha. Ya. Anda harus kasih pengertian, ini adalah Indian culture. Bukan Indian yang di Amerika, tapi India. Ya. Ini adalah culture India. Orang India itu kalau ketemu orang tua, mereka bow down and they touch the feet, ya, their feet gitu. Jadi mereka akan sentuh kaki dari ibunya, kaki dari ayahnya setiap ketemu. Ya, setidaknya greeting satu kali. Ya, anaknya pulang dari pekerjaan, datang ke kamar mamanya, ya sentuh kakinya. Nah, jadi kadang-kala saya ke India, ya ketemu orang India yang respect biku, mereka juga mau sentuh kaki saya. Even kalau dia perempuan. Ya, mereka tidak tahu rules-nya, but it's okay gitu. Ya, sometimes kita bilang nggak usah gitu. Ya, tapi sometimes mereka udah nyentuh. Ya. Nah, kalau kita menjelaskan ini, anak-anak bisa ngerti kalau itu tradisi. Yang artinya kalau dia tidak melakukan juga nggak apa-apa. Tapi karena dia datang ke wihara, kita masih ngadopsi beberapa tradisi India. Dan tradisi itu sudah tidak bisa dijelaskan karena itu adalah habit dari masyarakat. Contoh, orang Jepang kalau ketemu orang, mereka bow down. Hampir setengah badan, apalagi kalau minta maaf. Betul ya? Ya, kalau ketemu aja mungkin begini. Tapi kalau minta maaf itu bisa sampai turun banget. Nah, coba, kalau tiba-tiba adik atau anak Anda sendiri, Papa, I'm very sorry. Terus dia bow down setengah, Anda juga bingung. Ya, karena bukan culture-nya di sini. Ya, culture itu habit. Baik, lanjut. Itu jamnya jalan ya? Dipasang baterai baru. Oke. Jadi saya punya jangkar ya. Saudara-saudari, semuanya by wisdom. Kalau ditanya apa aja boleh. Bante, kenapa pelontos? Pelontos itu kata sopan dari botak ya. Bante, kenapa pelontos? Ini dibuang. Karena zaman dulu ini penghormatan. Ya. Orang yang bisa membuang rambutnya zaman India kuno adalah benar-benar membuang harga diri, membuang ego. Ya, jadi ini lambang yang besar. Saya buang ego saya. Kenapa Bante kalau ego kita besar? Anda hafal ya? Semakin besar ego kita, semua orang ya, termasuk saya. Semakin besar ego kita, semakin gampang sakit hati. Simple ya. Setiap Anda sakit hati, Anda harus nyalahin dua orang. Kalau belum bijaksana. Satu, Anda nyalahin orang yang membuat Anda sakit hati, dan Anda menyalahkan diri sendiri karena ego masih tinggi. Betul ya? Kalau masih bijaksananya 50%. Kalau bijaksana banget Bante, hanya salahkan diri sendiri. Saya sakit hati karena ego saya tinggi. Apapun kasusnya. Tapi ini sulit. Ya, minggu depan, bulan depan Anda lupa. Waktu Anda sakit hati, Anda pasti nyalahin dia. Siapapun dia. Betul ya?
Baik, it's okay untuk saya. Kalau orang belum arahat, setidaknya setelah Anda sakit hati, Anda nyalahin dia, cepat-cepat Anda harus mikir, salah saya juga. Ya, ego saya masih tinggi. Nah, baik. Lanjut. Nah, jadi kenapa pakaiannya begini ya? Kenapa peraturannya begini dan begitu? Kalau saya lanjutkan masih banyak, tapi Anda sudah dapat poin saya. Ya, kita keyakinan itu sangat penting saudara-saudari ya, tetapi harus berakhir dengan kebijaksanaan. Jadi Anda punya PR. Dan kita sangat beruntung belajar agama Buddha, sangat beruntung ya. Karena banyak sekali pelajaran-pelajaran kehidupan ini tidak didapatkan di sekolah. Jadi saudara-saudari sudah lulus sekolah, sudah lulus kuliah ya, datang ke sini, gabung di monasteri, gabung di wihara, gabung di organisasi, Anda terus berkembang, Anda terus belajar. Dan kurikulumnya itu 3 kabinet itu. Ya, tidak ada yang baca juga. Baik, saya mulai ke yang lebih serius. Kita start dengan kesucian. Hari ini Anda akan belajar kesucian itu apa, ya. Saudara-saudari, saya punya seorang guru, namanya adalah Bante Jotidhammo Mahathera. Ya, beliau adalah salah satu guru terfavorit saya, ya, karena beliau lulusan S3 UGM Filosofi Barat, ya, dan saya dari Medan. Saya dari Medan, saudara-saudari. Saya ketika di Medan bahkan belum pernah belajar dengan seorang PhD. Waktu saya kuliah, guru-guru saya semua adalah lulusan master degree. Saya ambil psikologi di swasta, kuliah malam. Dosen-dosen saya itu adalah lulusan S2 UGM. Not bad, very good. Ya, S2 UGM psikologi. Tapi sepertinya seingat saya, tidak ada satu dosen saya pun yang doktor. Karena saya masuk ke universitas baru. Di kota Medan, yang ada psikologi malam itu, waktu itu hanya satu kampus ini. Sisanya semua pagi. Ya, yang ada pagi Universitas Sumatera Utara, USU, Nomensen, ya. Medan area, mereka pagi ya, hanya satu yang malam, Prima Indonesia. Baik. Kemudian ketika saya sudah menjadi samanera ya, ikut Pabaja training, 2 weeks training as a novice monk, a new novice monk. Selesai itu saya ingin izin untuk lanjut menjadi biku. Tapi saya selalu tidak tega izin ke orang tua ingin jadi biku selamanya, saya itu nggak tega. Jadi saya izinnya pelan-pelan. Habis 2 minggu, nambah 3 bulan. Habis 3 bulan, nambah setahun. Habis tahun, nggak pulang lagi. Ya, sampai sekarang. Ya, sudah 10 tahun. 2 years as a novice monk, 8 years as a monk. Ya, as a full monk, full ordinate monk. Gitu. Nah, salah satu nama yang membantu saya adalah Bante Jotidhammo. Jadi saya telepon ke rumah. Saya bilang, Pak, saya ingin belajar. Gurunya luar biasa, ya, gurunya S3 Filosofi Barat dari UGM. Jadi saya ambil reasonnya saya tinggal di monasteri itu untuk sekolah. Kenapa? Karena orang tua itu unik. Kalau saudara-saudari punya anak, Anda rela loh. Anak Anda kuliah di Jerman 15 tahun sampai PhD. Rela? Rela ya? Tapi kalau anak mau berangkat jadi biku, nggak rela. Terasa hilang sudah, betul ya? Padahal sama aja. Dia ke Jerman juga udah gak pulang. Anda pikir pulang? Jarang anak yang pulangnya. Yang di Australia aja gak pulang. Nah ini masih di sini. Ya, Anda kirim dia ke Jerman, ke Hamburg, ya, gak pulang saudara-saudari ya. Apalagi dia dapat pacar, nikah, punya anak, ya, gak pulang lagi. Nanti orang tuanya yang datang gitu ya. Nah saudara-saudari, jadi saya bilang ke orang tua, saya ingin belajar. Kalau orang tua mendapatkan alasan edukasi, mereka jauh lebih nyaman, begitu ya. Baik, saudara-saudari, Bante Jotidhammo, beliau selalu mengajar dengan pertanyaan. Pertanyaannya sulit, dijawab apa aja salah.
Sangat jarang bisa jawab benar, itu sangat jarang. Kita coba ya. Kita warming up dulu ya. Sebenarnya tidak ada di modul saya, tapi biar warming up. Pertanyaan level S3. Ini yang paling simple, semoga ada yang bisa jawab. Begini, Anda bayangkan ada seseorang yang ngerti Dharma. Ngerti Dharma, ya. Anggaplah dia guru atau dia kerja di pemerintahan, ya, di bidang Kementerian Agama misalkan, ya. Atau dia sebagai pandita romo, ya, even a monk actually, ya, whatever. Dia ngerti Dharma. One day dia ketahuan korupsi, nyuri. Korupsi itu nyuri loh, betul ya? Cuma bedanya kalau nyuri itu digebuk masyarakat kalau di Indonesia. Kalau korupsi nggak ada yang gebuk. Ya, kalau korupsi itu mulai digebuk ya, mungkin korupsi mulai hilang di Indonesia. Ya, itu pernah terjadi di China ya, revolusi gitu. Orang sudah nggak tahan, and then they killing each other ya, between the revolutionary and the government people. Ya. Jangan ditiru ya. Ya. Saya sudah pakai Inggris juga supaya lebih aman. Nah, kalau ada seseorang mengerti Dharma, dia bahkan seorang guru, tapi nyuri. Pertanyaannya adalah, apakah dia tidak memahami hukum karma? Paham, karena dia bahkan guru. Betul ya? Kenapa dia mencuri? Nah, serakah dan jawab. Walaupun whispering. Kalau Bante Joti itu unik ya. Kalau kita jawab salah, beliau akan merespon terus dikasih 15 menit. Sometimes 10 menit. Beneran ditungguin. Ya, sampai kita jawabnya the most fundamental answer gitu. Ya, serakah ya betul, ada keserakahan. Tapi beliau maunya yang the most fundamental answer. Ya, beliau akan begini. Ini jangan dilaporin ya. Ya. Ada yang dari Widyasena? Gak ada ya. Nah, kalau ada berarti ada lulusan Jogja. Widyasena itu grup mahasiswa di Jogja. Mirip-mirip begini suasananya. Ya, mirip-mirip begini ya, banyak mahasiswa, semua mahasiswa yang mimpin Bante Joti. Ya, semua umat Buddha di kampus-kampus sekitar Jogja mereka ngumpul. Apa saudara-saudari? Ignorant Bante. Ignorant. Ya, ini lama-lama saya jadi Bante Joti juga. Kadang-kala kalau beliau sudah nunggu agak lama, beliau kasih clue gitu ya. Tapi hari ini nggak ada clue. We have no time ya. Nyerah ya, nyerah juga nggak boleh sama beliau. Nyerah juga Disabarin ya, ditungguin ya. Ditungguin ya. Apa? Abijato apa? Gitu. Nanti beliau sambil minum teh. Nah, ini saya dapat teh. Siap-siap ya. Tidak ada jawaban yang lebih mendasar lagi dari jawaban ini. Tidak yakin. Just that. Tidak yakin. Dia paham hukum karma. Tapi dia nggak yakin. Anda tahu nggak? Kalau kita benar-benar yakin hukum karma, nggak ada CCTV pun kita nggak mungkin mencuri. Ya, nggak mungkin. Karena itu kebodohan. Ngapain saya curi? Ya, barang ini tuh nggak worth it. Kalau efeknya nanti berbuah, jauh lebih parah. Ya, jauh lebih parah. Anda seseorang mungkin mencuri sedikit barang di minimarket, ketahuan, ya, PR-nya bisa dilepas, dia bisa dipulangkan, kan nggak worth it, ya, hanya dapat chocolate bar 2, itu terjadi loh di Indonesia. Orang naik Mercedes Benz, nyuri coklat di Indomaret, bayangin, real story, cari di YouTube, maybe ya.
Udah itu ketahuan, dia nyalahin karyawan itu. Dan karyawannya takut sama dia naik Mercedes-Benz. Ya, kasus ini menjadi besar, ya sampai pengacara terkenal itu turun gitu. Ya, saudara-saudari, nanti Anda pulang lanjut renungkan. Jawabannya sekadar tidak benar-benar yakin. Kalau yakin, gak ada yang jaga, kita tidak mungkin langgar sila. It's so stupid untuk langgar sila. Ya, sila kelima, Bante, minum minuman keras. Ya, saya minta jangan mabuk. Jangan mabuk. Ya, kalau sekadar minum, eng siu peng yu ya. Eng siu peng yu itu kadang gimana ceritanya? Anda berbisnis ya, dituangkan berbisnis sama orang Tiongkok gitu ya, dituangkan minuman. Anda nggak minum itu bisnis batal loh. Ngerti maksudnya ya? Nah, use your wisdom. Minum sedikit, tapi jangan mabuk. Saya ngomong begini aja, saya tuh udah dimarahin orang. Saya pernah dimarahin orang gitu. Setelah ngajar begini, saya pulang orangnya bilang, Bante nggak boleh ngajar begini. Umat Buddha tidak boleh minum arak sedikit pun. Tapi sebenarnya memang ada dua perspektif. Ya, I even read the sutta. Even the sutta itu ambigu. Ya. Jadi ada biku yang mengatakan tidak boleh minum sedikit pun. Ada Bante yang mengatakan, salah satunya Bante Dhamaudo Mahatera, sudah meninggal ya. Beliau guru sutta yang sangat wise. Beliau mengatakan ya, minum sedikit untuk penghormatan tradisi, it's okay. Tapi jangan mabuk. Tapi kita kembali harus by wisdom. Kita kembali harus by wisdom. Kenapa kita tidak boleh minum minuman keras? Satu, kalau kita lost control, kita bisa menghancurkan hidup kita. Ya, kita bisa ganggu orang lain, kita bisa nggak sengaja mukul orang yang very powerful. Kemarin saya cerita, Matvei Yurinnya nabrak orang stranger, dia nabrak strangernya dia hajar karena strangernya kelihatan sangat lemah. Sedangkan dia punya 6 banks. Cek di Google, Matvei, M-A-T-V-E-Y spasi Yurin, U-R-I-N, orang Rusia. Ya. Dia minta bodyguardnya entah 4 atau 6 orang untuk hajar orang itu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dia sialnya minta ampun. Dia dalam waktu 1 jam udah langsung ditangkap oleh tentara pasukan khusus. Just in 1 hour. Padahal harusnya dia itu tidak tersentuh. Kenapa? Ayahnya adalah orang sangat besar, eksekutif di badan intelijen negara kalau di Indonesia ya, yang Rusia saya tidak tahu namanya. Nah, punya bank 6. You can see how powerful he is. Punya bank 6. Dia powerful banget. Dalam 1 jam dia ditangkap polisi atau tentara pasukan khusus, langsung dimasukkan ke penjara. Lalu ikut sidang, kalah. Sudah bribe, pakai pengacara elit, kalah. Masuk penjara 3,5 tahun. Naik banding, kalah lagi. Jadi 4,5 tahun. Minta naik banding lagi, kalah lagi. Jadi 8 tahun. 6 banksnya itu semua kena sue, fraudulent sama money laundry. 6 banksnya bangkrut semua. Hanya karena senggol 1 orang, tapi dia hajar orangnya sih. Anda tahu sesial apa dia? Dia nyenggol siapa? Menantunya Vladimir Putin. Yes. Itu kayak menang jackpot Mega Million tapi kesialan. Di jalan raya itu begitu banyak manusia. Betul ya? Dan dia nyenggol orang ini. Kenapa dia berani mukul orang ini? Karena orang ini nggak bawa bodyguard. Dia berpikir orang besar pasti bawa bodyguard. Dia bawa bodyguard entah 4 entah 6 gitu. Jadi dia nggak mungkin kalah. Tapi dia sial sekali. Dia senggol menantunya Vladimir Putin. Anda baca nanti di Google ya cerita lengkapnya kalau penasaran ya. Kalau nggak penasaran bagus juga. Berarti nggak kepo ya. Baik. Tadi saya cerita apa? Jadi cerita Vladimir Putin. Tidak yakin ya, Bante Joti. Lanjut, pertanyaan kedua. Siap-siap. Belum makan toh? Ya, bagus. Biar gula darahnya terpakai ya. Ini pas makan jadi lebih enak karena Anda jadi lapar. Siap-siap. Di dalam ajaran Abrahamik, agama Abrahamik. Apa itu agama Abrahamik, Bante? Islam, Kristen, Judaism. Ya, 3 ajaran Abrahamik. Di dalam agama Abrahamik, semua ajarannya itu berpusat pada Tuhan.
Tuhan itu final answer untuk semuanya. Kita buktikan ya. Kenapa seseorang tidak boleh mencuri? Karena itu dilarang Tuhan. Walaupun nanti ada reason-reason lainnya, tapi reason tertinggi itu adalah karena dilarang oleh Tuhan. Lanjut ya. Kenapa dalam agama Islam tidak boleh makan pork? Anda pikir jawabannya karena ada cacingnya? No. Pork di Amerika FDA. Gak ada cacingnya. Di sini apa? FDA-nya. Balai POM. DGA. TGA. TGA ya. I see. TGA kayaknya gitu. Something like that. Nah, something like that ya. Sudah nggak ada cacingnya, saudara-saudari. Berarti apakah sudah boleh dimakan? Nggak boleh, masih tetap haram. Ada bakterinya, Bante. A kind of disease inside the pork. No, that's not the reason. The reasonnya adalah karena dilarang oleh Tuhan. Selesai. Cuma memang nggak boleh. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya menguji iman dan yang lain-lainnya. Pokoknya nggak boleh. Ngerti maksudnya ya? Jadi filosofi atau cara berpikir tertinggi di ajaran Abrahamik berpusat pada Tuhan. The reason adalah Tuhan. Kenapa ini boleh? Kenapa ini tidak boleh? Ya, membunuh boleh. Oh, dalam kasus ini tidak boleh. Dalam kasus ini bisa jadi boleh. Ya, semuanya kembali pada Tuhan. Ajaran Abrahamik. The core philosophy. Siap-siap ya. Apa core philosophy dari Buddhism? Yang apapun pertanyaannya, jawabannya cocok. Ya, dari Bante Joti. Kalau yang sudah dengar YouTube, diam dulu. Yang sudah dengar YouTube, sabar ya. Sorry ya. Tadi Go Steven sudah dengar YouTube atau belum? Oke, biar kasih kawan-kawannya mikir ya. Baik, very thank you. Biar mereka habis gula darahnya kok. Ya. Nah, siapa mau coba menjawab yang belum dapat jawabannya dari YouTube? Ya, cek Google nggak ada kok jawabannya. Kebenaran mulia kan? Yourself. Bukan. 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 Anda bayangin dulu saya belajarnya sendiri, saudara-saudari. Satu orang saya di depan ditungguin. Anda jawab rame-rame. Beneran? Saya angkatan 2015 sama Nerenya cuma saya sendiri. Ya, kelasnya harusnya mau ditunda tahun depan dengan murid-murid yang lain. Tapi beruntung berkat Bante Sukemo kelasnya dilanjutkan. Karena mahal. Dosennya 10, muridnya 1. Yes. Dan dosennya banyak yang dari luar pulau. Bante Titayanyo Singkawang, Bante Damiko di Bekasi, ya, Bante Santacito di Malang. Mereka diterbangkan sesuai jadwalnya. A very expensive student. Gak bisa bolos. Iya, saya nggak berani bolos. Ya. Lalu repot, saya harus buka pintu, nyiapin minum, semuanya. Kalau dulu kan bagi 4 orang ya, tapi jadi disiplin. Ya, dan jadi murid kesayangan. Cuma 1. Berarti juara 1. Oh pasti. One of the one. Yang bisa jawab juga paling pintar di kelas. Iya. Dan enaknya karena saya sendiri, sangat enaknya adalah dosen mengikuti standar saya. Ya, maksudnya kalau kita bisa, beliau naikin gitu. Dia bisa, dia naikin lagi. Tapi kalau berempat kan terpaksa ngikutin standar yang paling lemah ya. Ya, 1 belum bisa, terpaksa ditungguin. Ya. Lebih hebat dari private tutor kan. Betul. This not one on one, this is like hand on on one. one. Ya. Dulu saya kalau ketemu Bante Sukemo, beliau selalu ingat Abijato ini Abijato. Ya, muridnya 1, gurunya 10. Sampai sekarang beliau masih itu. Apa jawabannya? Tungguin 15 menit, habis dhamma desananya. Apa the core
philosophy, ya, the core teaching of the Buddha Dhamma. Anda yang tahu jawaban ini, seumur hidup mengajar Dhamma menjadi lebih gampang. Kalau Anda jadi Romo Pandita, menjawab pertanyaan juga menjadi lebih gampang. Siap-siap ya, saya kasih jawabannya, tidak ditunggu lagi. Jawabannya adalah adosa, aloba, amoha. Itu the core teaching of Buddhism. Dosa, kemarahan. Hafal ya, bagi yang belum hafal. Dosa, kemarahan. Loba, keserakahan. Greed, moha, kebodohan batin. Tidak paham wisdom. Tapi biasanya saya turunin gitu, karena sulit memahami kebodohan batin, saya sebut ego. Ya, jadi dosa, kemarahan, loba, keserakahan, moha, ego. Adosa, lenyapnya kemarahan. Aloba, lenyapnya keserakahan. Amoha, lenyapnya ego. Semua yang kita lakukan dalam praktek dan belajar ajaran Buddha adalah upaya agar adosa, aloba, amoha. Itu yang tertinggi. Dan itu yang kita sebut sebagai nirwana atau nibbana. Kita coba ya. Bante, kita coba dari pertanyaan yang simple, general question. Kenapa tidak boleh mencuri? Betul, takut karma buruk. Takut nama jadi buruk. Takut dipukul orang, takut kena punishment, ya. Apapun itu. Tapi the highest reason adalah tidak mau mengotori batin. The highest reason. Saya tidak mau mengambil barang yang bukan milikku, karena itu memupuk keserakahanku. Semakin serakah diriku, saya akan semakin menderita di masa yang akan datang. Karena anger, greed, and delusion, anger, greed, and ego, ini adalah sumber penderitaan. Kita buktikan. Siapa yang setuju ketika marah tidak nyaman? Setuju? Setuju ya? Ada nggak yang setelah marah nangis? Ada? Ya, marah sama orang tua sendiri, setelah itu nangis. Ya, mau minta maaf gengsi, nggak minta maaf sedih. Ya, udah ngucapin kata-kata yang kasar banget gitu. Nah, itulah manusia. Kalau serakah berarti gelisah. Karena keinginan kita yang besar, kita nggak bisa tidur. Apalagi kalau ada yang mengganggu. Ya, keinginan kita sulit tercapai, kita bisa menangis-nangis. Kenapa orang patah hati menangis-nangis? Karena keinginan, dia ingin tetap bersama. Tapi kenyataannya tidak bisa. Betul ya? Dia sedih karena keinginannya. Itu part of loba, keserakahan. Ego lebih lagi ya. Anda tahu enggak? Hanya karena nggak dipanggil, itu sakit mah bisa kambuh. Real story ya. Anda sudah sepuh ya, umur 60. Anda support keponakan Anda selama ini ya. Keponakan Anda bisa kuliah sampai Melbourne, Sydney. Kemudian pulang sudah sukses ya. Anda yang sekolahin. Ya, one day Anda duduk begini, dia lewat, dia bahkan nggak manggil Anda. Sakit hati nggak? Sakit hati ya? Nah, manggil saya aja nggak mau. Sakit mahnya bisa kamu. Nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Tidak sampai sakit malah, tidak sedramatis itu ya. Baiklah, hanya sakit hati saja di sini. Sakit hati itu tidak pernah nyaman. Jadi kita sudah membuktikan kemarahan, keserakahan, dan ego itu sumber penderitaan. Oleh karena itu semua Buddhist practice itu dikurikulumkan Sang Buddha, tujuannya adalah menurunkan dosa loba moha. Yang tujuannya agar kita tidak banyak penderitaan. Tidak banyak, tetap masih ada. Kapan penderitaan itu habis, Bante? Ketika mencapai arahat. Baik saudara-saudari, lanjut. Nanti setelah ini kita boleh Q&A ya, bagi yang tidak sibuk ya. Yang sibuk mau pamit duluan boleh. The core teaching of Buddhism itu adalah adosa, aloba, amoha. Kalau Anda dapat pertanyaan seputar Buddhism, hampir bisa dijawab semuanya. Kenapa Bante pakai jubah cuma yang ini? Gak diganti-ganti. Simple life, mengurangi keserakahan. Pakaian saya cuma 2. Saya gak usah milih setiap pagi. Yang mana ya?
Ini mau ngajar di seat ini, direkam loh, betul ya? Ya saya nggak usah milih, I have no option gitu. Ya cuma ini aja, simple life. Ya. Jadi semua praktek saya, kenapa para biku diminta lewat jam 12 jangan makan. Banyak reason, salah satunya kesehatan. Tapi dulu juga Sang Buddha meminta itu agar tidak merepotkan umat Buddha. Ya. Nah, jadi kan, dan para biku jadi terbiasa bersabar. Ya, kalaupun malam lapar ya sabar. Ya, nunggu besok. Kadang besok belum tentu dapat. Kalau di negara yang ekonominya sulit, ya. Di Sri Lanka, keliling-keliling Pindapata mungkin hanya dapat sepotong roti. Ya, tapi latihannya apa? Jadi sabar. Kalau Anda adalah orang yang pernah menjalani atasila, lewat jam 12 nggak makan, besok baru makan. Kira-kira satu ketika Anda kerja lembur, lalu bos Anda lupa nyiapin dinner untuk Anda. Anda marah nggak? Mungkin hanya kesal sedikit, mungkin bahkan tidak marah. Karena Anda sudah pernah latihan bahwa saya nggak makan juga tahan. Ya, dibanding orang yang tidak pernah latihan. Ya, saya yakin kalau Anda pernah atasila dan Anda lebih wise, Anda bisa sedikit marah aja, atau bahkan it's okay gitu. Ya, ini kok nggak disiapin makan, ya udahlah, kerja aja lanjut. Ya, besok mungkin Anda bisa komplain, ya mungkin dia ganti pakai fee gitu, whatever. Saudara-saudari, saya lanjut ke satu hal yang sangat penting, semoga diingat seumur hidup karena ini sangat berharga. Formulanya sama. Di dunia ini ada yang namanya suciwan, orang suci, ya. Beda tempat, beda makna. Bagaimana suci dalam Buddhis? Persis sama. Suci dalam Buddhis itu adalah yang berkurangnya dosa loba moha. Ya. Sedangkan di banyak tempat kadang suci itu adalah hadiah. Kadang suci itu adalah wahyu. Saya akan buktikan ke Anda bahwa kesucian itu tidak bisa dihadiahkan. Saudara-saudari bayangkan, kalau seseorang diangkat sebagai orang suci, satu desa ini tahu kalau ini orang suci. Desa IBS. Satu desa tahu dia orang suci. Orang sudah menghormati dia puluhan tahun. Dan Anda pun menghormati dia, karena kita ikut, betul? Ya, biasanya kita niru gitu. Dia orang suci, semua orang deal dia orang suci. One day, hanya karena satu hal yang sangat simple. Contoh, Anda datang ke rumahnya, tanpa sengaja Anda nyenggol vas bunganya jatuh. Enggak pecah, cuma jatuh aja. Tanahnya berserakan. Lalu dia ngamuk seperti orang gila. Barangnya dia lempar-lempar, dia marah seperti orang gila. Pertanyaan saya, sejak hari itu, apakah Anda masih mau menganggap dia orang suci? No. Betul ya? Anda akan delete dia dari pemikiran Anda, dia adalah orang suci. Sama. Contoh nomor 2. Orang suci yang dipercayai satu kota, dipercayai satu desa, one day ketahuan dia itu ngakalin orang, deceive people. Contohnya kalau di Indonesia itu penggandaan uang. Sekarang sudah nggak ada. Dulu ada loh, setahun sekali, 2 tahun sekali penggandaan uang. Ya, orang-orang desa percaya loh, aneh loh. Nanti kasih 1 juta bisa jadi 2 juta, tapi harus dititipin, agak lama. Lalu satu ketika pernah ada dukun ya masuk berita nasional, dia bisa keluarin uang dengan cara tangannya taruh di belakang, keluar uang. Padahal jubahnya itu di belakang udah disisipin uang. Anda cari, mungkin masih ada di YouTube. Ya, berita sangat lama sudah. Lalu ketahuan kalau dia itu penipuan. Pertanyaan saya, begitu orang tahu dia penipuan, masih maukah orang menganggap dia orang suci? Enggak. Saudara-saudari, ego juga sama. Ya, begitu dia mengaku orang suci, dia merendahkan orang lain, maka label sucinya itu mulai tidak dipercayai oleh orang. Ya, ini baru terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Nggak tahu, mungkin nggak ada yang ngikutin di sini. Ya, keluhnya itu teh. Ah, satu orang tahu ya. Ya, nanti tanya Bu Nini ya. Cluenya adalah teh. Ya, nggak berani saya jelaskan. Ya, nggak berani saya jelaskan.
Nanti Anda cari tahu sendiri. Hanya karena masalah ini, orang yang sangat suci ini mulai di-delete oleh orang. Ya, bahkan dikeluarkan dari semua jabatan dia. You see, kesucian itu tidak pernah bisa dihadiahkan. Jadi apa yang disampaikan Sang Buddha begitu real. Suci itu adalah hasil latihan. Tidak bisa dihadiahkan. Tapi itu menjadi good news untuk kita semua. Saya akan akhiri dalam 10 menit lebih kurang. Paling lama 15 menit. Setelah itu kita Q&A. Ya. Karena tadi saya mulainya 11.30. Nah, kita buat sekitar 40 menit. Saudara-saudari, itu good news untuk kita. Kenapa? Kalau menjadi orang suci itu adalah hadiah, kapan kita bisa menang lotre itu? Dunia ini ada 8 miliar orang, betul ya? Tapi kita dapat good news dari Sang Buddha, bahwa kesucian itu adalah hasil latihan. Anda mendengar kata arahat, ya, bahasa Mandarinnya kalau nggak salah alohan, ya. Anda dengar itu dari kita kecil, sepak lohan, 18 arahat, ya. Setelah kita belajar Dharma, Anda jadi sadar bahwa semua dari kita di ruangan ini mampu mencapai arahat. Tidak gampang tapi mampu, ya. Tidak gampang. Saya kasih contoh sesuatu yang tidak gampang tapi bisa. PhD. Setuju nggak? Semua orang bisa PhD kalau mau. Setuju? Iya. Kalau mau. Iya. Tapi nggak gampang. Mahal banget. Nggak. Ikut universitas terbuka. Ikut Open University. Not that expensive. Kalau mau PhD bisa. Di Indonesia ada UT. Murah banget. S1 UT cuma 1 tahun cuma 1,7 juta kalau nggak salah. Dan itu akreditasi B. University pemerintah. Anda bisa masuk S2 di Australia lewat UT S1. Jadi orang bisa dapat S1 dengan biaya tidak lebih dari 10 juta rupiah. Selesai UT di Indonesia, akreditasi B, University, Government University, S2 di Australia. Keren nggak? Keren. Selesai. Ditanya, kamu kuliah mana? UNSW? Wah, kira-kira gitu ya. UTS gitu. Melbourne, Sydney. Orang nggak nanya kamu S1 di mana. Ya. Dia S1, S2, S3 di universitas terbuka bisa. PhD itu semua orang bisa. Kalau mau. Tetapi kalau tidak dijalani nggak sampai. Lebih luar biasanya adalah kalau kita ambil contoh PhD, you only can do it in one life. Sedangkan arahat itu kita boleh latihannya berkehidupan. Ya, karena sangat sulit mengalahkan pikiran sendiri. Kenapa? Manusia itu sangat bandel. Manusia sangat bandel, ya. Saya buktikan manusia bandel. Tapi ada plusnya, ya. Jangan minusnya aja, ya. Manusia itu dari kata mano dan usa. Mano itu batin, usa itu unggul. Yang unggul batinnya. Tapi saya pakai koma. Yang unggul batinnya, koma, apabila berlatih. Saya buktikan manusia itu bandel. Anda yang sudah ikut kegiatan ini, sudah berapa sering Anda mendengar marah itu tidak baik, betul? Seringnya? Masih marah enggak? Masih, itulah manusia. Bandel. Nanti Anda punya orang tua, dia kolesterol. Dokter udah kasih tahu, cumi-cumi nggak boleh. Durian nggak boleh. Makan enggak? Santai makan juga. Itu manusia. Manusia itu sangat bandel, ya. Nah, semuanya termasuk kita, ya. Nah, kolesterol tinggi, ada durian di kulkas, ya. Nah, dikit. Itu selalu mulai dari begitu. Pertama satu dulu, betul ya. Satu dulu. Wah, dingin, lapar, betul ya. Iya. 2 enggak apa-apa lah. 2. 1 lagi 3. Sudah 3 nanggung. Keluar mantranya. Saya dari Medan, Bapak Ibu Saudara. Ya, cek UCC, cek UCC, kau cek. Nah, yang ketawa berarti ngerti Hokkien ya. Saya terjemahin ya. Mantranya keluar. Kalau makan mati, nggak makan mati lebih baik makan. Nah, habis ya. 1 Tupperware habis semua ya. Makan ya mati, nggak makan ya mati. Lebih baik makan lah, lebih untung. Nah, makan mati beneran ya. Stroke Bapak Ibu Saudara. Manusia itu bandel ya. Karena manusia bandel, kita belajar Dharma ya, dan untuk mengurangi kebandelan kita ya, kita
belajarnya step by step dan continue. Ya. Sama, semua orang sama. Kita bolak-balik belajarnya sama kok. Dosa loba moha, betul ya? Tapi bulan depan ya kumat ya. Ya. Kalau ikut kegiatan seperti ini, Anda tidak akan marah 4 hari sampai seminggu. Ya. Lumayan Bante. Lumayan. Ya. Daripada nggak ikut kan? Betul. Continuous marah. Betul. Semakin Anda yakin sama saya, marah Anda semakin terdelay. Suka banget dengar ceramah Bante Abijato. Misalkan ya, ketemu, Anda marah 2 minggu. 3 minggu. Setelah itu kumat. Kenapa? Bulan tua ya. Belum gajian ya. Saudara-saudari, baik. Terakhir, ajaran Sang Buddha actually difficult. Kenapa difficult? Karena Buddhism itu adalah training based religion. Ya. Bukan base dari yakin aja, pokoknya percaya aja, pokoknya yakin aja pasti bisa. No. Buddhism itu training base. Pertanyaan saya, saudara-saudari kalau mau belajar bahasa Mandarin berapa tahun? Full time 2 years. Full time 1 hari belajarnya 6-7 jam 2 years. Kita ambil 6 jam deh ya. Kalau 6 jam 2 tahun. 1 hari belajar 3 jam 4 tahun. Simple kan? 1 hari belajar 1,5 jam 8 tahun. 1 hari 1,5 jam 8 tahun. Makanya kalau seminggu les 2 kali nggak pinter-pinter. Karena memang sulit ya. Jadi Anda bisa bayangkan belajar Mandarin saja sesulit itu, apalagi belajar ngurangin semua sifat buruk kita. Lifetime journey. Ya, saya sudah 10 tahun jadi monk. 10 years. And I still have a lot of bad habit in my mind. You can imagine that? Ya, sudah 10 tahun loh intensive training. But it's okay. Karena setiap step yang Anda lakukan very beneficial for your life. Very beneficial. Jangan pernah menyepelekan anger. Anda yang hadir di sini, trust me. Practice to decrease your anger. Trust me, not worth it. Not worth it. Anda harus latihan sejak sekarang. Kenapa Bante? Kalau Anda tidak bisa reduce, mengurangi kemarahan Anda, jangan sampai, jangan ya, one day Anda sudah jadi orang tua. Anda sudah umur 45. Anda sudah umur 50. Anak Anda umur berapa? 17 tahun. Itu di posisi beberapa orang di sini saat ini. 17 sampai 25, betul? 17 sampai 25, kira-kira kalau orang tuanya bilang begini, kamu keluar aja, bikin pusing saja, nggak usah pulang lagi. Anda keluar? Yang marah keluar. Ngerti maksudnya ya? Beberapa orang diusir ayahnya, umur 11 tahun bahkan, umur 15 tahun bahkan, beneran nggak pernah pulang loh. Beneran nggak pernah pulang loh. Itu hanya kemarahan sesaat. Sedih enggak? Anda jagain anak Anda dari baby sampai sudah jadi besar hanya karena nggak bisa kontrol emosi, lalu Anda keluarkan ucapan ini. Saudara-saudari yang ada di sini, trust me, Anda latihan. Semarah apapun, Anda jangan pernah mau usir anak Anda ya. Real story. Karena saya jadi biku, orang tua itu curhat ke saya. They lost their child. Really lose it gitu. Sedih enggak? Ingat ya, yang hadir hari ini, Anda nanti jadi orang tua, jangan pernah marah dengan kalimat mengusir anak. Believe me. Tetapi jauh lebih baik Anda latihan ngurangin marah sejak hari ini. Ya. Kalau Anda ngurangin 4% aja setiap tahun, 10 tahun 40%. Menang banyak loh itu. Begitu ya. Real story. Sebelum saya jadi biku, saya sangat pemarah. Biarpun ini ada rekaman, ya sudah. Ya, aib. Ya. 1,5 tahun saya sangat menyenangi buku Buddhis. Buku-buku Ajahn Brahm, Ajahn Chah, ya, dan semua buku yang bisa saya temui saya baca.
Setelah 1,5 tahun, kemarahan saya berkurang sampai lebih kurang 70%. Bahkan mungkin 75%. Jadi saudara-saudari yang punya masalah dengan anger, kita bisa mengurangi anger, tapi nggak bisa sehari 2 hari. Kegiatan hari ini hanya trigger, ya, men-trigger Anda supaya terus latihan. Caranya gimana, Bante? Saran saya baca semua buku Ajahn Brahm. Ya, ada buku The Truckload of Dung. Ya, itu very good. Ya, buku-buku Ajahn Brahm sangat bagus. Di Indonesia ada buku sangat bagus, ya, tapi nggak ada bahasa Inggrisnya. Hidup senang, mati tenang. Oh, ada tuh. Ada ya, nanti jadi rebutan, cuma ada 1. Kalau di Indonesia bisa di copy, ya. Saya sebenarnya ada yang original, ada 3 karton, ya, request dengan penerbitnya, ya, tapi saya tidak bawa, saudara-saudari. Ya. Baik, Anda belajar Dharma dari waktu ke waktu, anger Anda akan berkurang. Ego, tolong ya, kurangin ego. Tolong, Anda percaya saya, setelah ego Anda berkurang, hidup itu ringan banget dan sulit. Ya, kalau kemarahan 1,5 tahun, ego mungkin 4 tahun. It takes time. Dan manusia itu begini. Pernah enggak ketemu orang, waktu muda dia sangat galak, tapi berangkat dewasa, sudah berumur, galaknya berkurang. Ada? Ada yang ketemu begitu? Banyak ya? Ada yang galaknya bahkan hilang 80%. You know why? Anda tahu kenapa? Saya kasih lanjutan analoginya. Anak-anak umur 20, 18-20, naik motor ngebut-ngebutan. Kenapa bapak-bapak di umur 40, 45 naik motor sudah nggak ngebut-ngebutan? Ya, case di Indonesia ya. Australia saya nggak tahu. Nah, bapak-bapak umur 50 naik Vespa. Kalau zaman saya dulu ya, mana berani ngebut. Padahal Vespa itu cc-nya tinggi loh. Vespa itu kencang loh. Tapi mereka nggak ngebut. Dulu saya menjawab, karena nggak kuat. Enggak, itu tinggal gini aja. Nah, ape-ape aja kuat. Tinggal gini aja. Anda tahu jawabannya? Sudah pernah jatuh. Itu jawabannya. Orang umur 40-an, 50, dia udah pernah jatuh di umur 20-an. Jadi umur 20-an dia balap juga, bukan nggak balap. Umur 16, 17 dapat motor, balap juga. Duar. Nah, ini lecet ya. Ini kaki saya dua-duanya kena ini. Saya juga senang balap dulu. Beneran. Pincang 1 bulan. Nah, setelah itu nggak berani lagi. Setiap mau gas, pincang 1 bulan. Gas dah. Gas dah ya. Jadi nggak berani gas. Jadi orang yang sudah berumur, simpelnya sudah kena batunya. Yang galak tadi sudah nggak galak lagi, kenapa? Sudah kena batunya. Dia ditinggalkan oleh orang tercinta, shock. Karyawan tangan kanan terbaik sudah ikut 15 tahun, dia marahin, terus marahin. Satu hari sudah nggak tahan, resign. Shock nggak? Ya, semua rahasia ada di tangan dia. Begitu dia pindah, diambil sama kompetitor. Buka cabang di sebelah, amsyok. Omset turun 45%, betul? Shock. Setelah itu dia masih berani galak nggak? Mikir, sudah kena batunya. Orang pintar belajar dari kesalahan diri sendiri. Saya ulangi, orang pintar belajar dari kesalahan diri sendiri. Orang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Anda jangan kena batunya. Betul ya? Masa Anda harus nunggu sampai sakit dulu baru mau berubah? Ya, kita orang bijaksana, kita ambil pelajaran hidup orang lain, kita pakai. Saudara-saudari, saya berulang-ulang mengatakan, reduce your anger, ya, reduce your greed, reduce your ego, worth it banget. Caranya gimana, Bante? Praktek jalan mulia berunsur 8. Kemarin kita bahas Manggala Sutta, ya. Waktu saya sudah nggak cukup. Jalan mulia berunsur 8 itu pelajarannya 2 jam, ya. One day kalau Anda ketemu pelajarannya di YouTube, ya, banyak video saya di-upload di YouTube, yang rekam siapa aja, Anda boleh ngikutin. Ya. Baik. Ada pertanyaan atau bagaimana, Ci Sari? Kita
tutup dulu kali Bante, nanti Nah, habis habis itu kalau udah selesai, bagi yang mau tanya jawab Q&A boleh langsung. Kalau yang mau makan dulu juga boleh dipersilakan. Habis itu hari ini Bante sore ada acara nggak? Enggak, saya free. Jadi nanti Bante masih cukup banyak waktunya di sini ya. Ya, Jadi betul. Saya masih free saudara-saudari, tapi saya harus respect your time. Kita punya schedule. Jadi saya tutup dulu kebaktiannya. Setelah ini kita Q&A. Ya, kalau saudara-saudari semua nggak mau pulang, ya suasananya kembali seperti ini. Yang sibuk mau pamit duluan, silahkan ya. Sebenarnya modul saya juga belum habis. Ya, tapi mari kita tutup dulu ya. Semoga apa yang saudara-saudari pelajari membawa manfaat besar untuk saudara-saudari semua. Semoga selalu berkembang dalam Buddha Dhamma. Sabe Sata Bawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sedikit tambahan ya. Yang sudah mau pulang, silakan catat aja ya. Coba nanti dibaca kalau ingin belajar Buddhism ya. Buku-buku Ajahn Brahm ya. Yang kedua, kalau yang mau akademik, very academic tapi Bhante Bodhi ya. Ada buku judulnya In the Buddha's Words. In the Buddha's Words ya. Lalu kalau yang ingin scientific ya, very good book, Why Buddhism is True. Robert Wright ya, namanya Robert Wright. Why Buddhism is True. Itu scientific banget. Kalau ada yang merasa egonya tinggi, ya cari buku Let Ego is the Enemy, ya Ryan Holiday. Dicatat ya pelan-pelan. Ego is the Enemy, Ryan Holiday. Kalau Anda ingin terus belajar Dharma dalam bahasa Inggris, saran saya adalah Ajahn Brahmali. Ya, Ajahn Brahmali. Beliau tinggal di Perth. Kenapa bukan Ajahn Brahm, Bante? Ya, Ajahn Brahm juga bagus, tapi saya pribadi lebih senang dengerin teachingnya Ajahn Brahmali. Ya. Yang ingin bahasa Indonesia, Bante Utamo, T-nya 2, Bante Panyawaro. Ya. Last one, bukan buku Buddhis, gak ada hubungan sama Dharma, bonus aja. Yang masih sekolah, masih kuliah, atau perjalanan hidup masih panjang, ya belum umur 30, atau belum umur 35, Anda boleh baca buku Mastery dari Robert Greene, ya, Greene, Robert Greene. Anda yang menekuni satu hal, Anda yang bosnya galak, ya whatever, Anda yang bosan dengan apa yang Anda tekuni, Anda baca buku Mastery, ya very good book. Anumodana, kita tutup.